Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dalam kehidupan kita seringkali kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin dianggap orang lain, kok bisa ya seperti itu? Atau kenapa harus melakukan hal-hal seperti itu? Orang tua berkorban apa saja yang terkadang kelihatan melakukan hal yang tidak perlu, tetapi semua itu untuk kehidupan anak terkasih. Kita mungkin sering menjumpai orang-orang di perempatan jalan atau di pusat keramaian yang menjadi manusia silver. Saya yakin kita pasti pernah melihatnya. Kadang kita berkata dalam hati, kenapa harus cat badan seperti itu? Atau bersusah-susah seperti itu untuk mencari uang? Kan masih banyak pekerjaan yang lain. Hal yang kita anggap bodoh dalam tanda petik ini, atau hal yang tidak perlu ini, sungguh berguna bagi mereka, karena dari itu semua mereka bisa makan dan minum untuk beberapa hari, atau untuk kesehatan anaknya yang sedang sakit dan lainnya. Saudaraku, apa yang kelihatan tidak perlu atau tidak seharusnya itu sangat berarti bagi mereka yang sungguh menjalaninya. Yesus dalam bacaan hari ini melakukan suatu tindakan yang dianggap orang lain tindakan yang bodoh, tindakan yang tidak biasa. Ia datang ke bait suci dan ketika melihat para pedagang yang berjualan, ia marah besar. Ia lalu membuat cambuk tali, mengusir mereka. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang. Nah, ketika melihat itu, orang bisa saja berkata, katanya Mesias, tetapi kok bertindak kasar. Katanya Nabi dan Putra Allah, tapi marah-marah. Katanya penuh belas kasih, tapi kok mengusir. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan lain ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Dan kita sebagai orang yang percaya seringkali juga dikatakan, katanya anak gereja, pengikut Kristus, kenapa begini, kenapa begitu? Saudaraku, banyak orang melihat apa yang dilakukan Yesus sebagai tindakan yang salah, tindakan yang bodoh, sehingga mereka mempertanyakan itu. Apalagi Yesus mengatakan bahwa robohkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Kata-kata yang membuat orang semakin tidak mengerti, semakin tidak memahami. Karena ini semua tidak masuk akal. Karena mereka sendiri mengerti bahwa maksud dari bait Allah itu adalah gedung, bukan tubuh Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan yang dianggap tidak perlu atau bodoh ini, Yesus lakukan untuk memurnikan bait Allah sebagai tempat orang berdoa, tempat mempersembahkan kurban, bukan tempat untuk sekedar mencari keuntungan dan kepentingan pribadi. Paulus dalam suratnya memberi pesan penting bahwa hal yang sepele dan dianggap bodoh itu bisa membebaskan dan menyelamatkan. Sehingga Paulus mengatakan bagi orang percaya, salib Kristus adalah penyelamatan kita. Untuk orang Yunani, salib Kristus adalah suatu kebodohan. Dan untuk orang Yahudi, salib Kristus adalah batu sandungan. Lalu kita bertanya, kenapa pandangannya mereka seperti itu? Orang Yunani mengutamakan kecerdasan otak, sehingga mau menjadi filsuf, pemikir hebat, pandai berkomunikasi, jago retorika, sehingga salib itu dianggap suatu kebodohan, karena salib hanya diperuntukkan bagi para budak, penjahat kejam, dan pemberontak politik. Yesus yang diberitakan sebagai penyelamat, tetapi tidak bisa menyelamatkan diri, dianggap suatu kebodohan. Lalu untuk orang Yahudi, menganggap sebagai batu sandungan, karena bagi mereka Yesus yang dinantikan adalah orang yang penuh kuasa,
seperti Allah yang membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak mampu melihat kuasa dan hikmat dalam diri Yesus yang tersalib. Bagi mereka, orang yang tersalib adalah orang yang dihukum Allah, kaum terkutuk, sehingga itu menjadi batu sandungan bagi mereka untuk beriman kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita orang percaya, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah yang membawa rahmat, pengampunan, dan anugerah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Paulus menegaskan bahwa Allah memilih untuk menyelamatkan umat manusia melalui jalan yang bodoh dan kelemahan salib, sebagaimana anggapan orang Yunani dan Yahudi. Allah menggunakan jalan yang dianggap bodoh dan lemah menurut penilaian manusia untuk menyelamatkan manusia dan membarui dunia. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dianggap nista, hina di mata manusia justru menjadi sarana yang digunakan Allah untuk menyelamatkan. Pengorbanan Yesus untuk siap dihina orang saat mengusir para penyamun telah membuka cara pandang kita tentang bait Allah. Paulus yang bersikeras bertahan tentang ajaran bahwa salib sebagai tanda kemenangan menguatkan iman kita saat orang lain menganggap kita percaya sesuatu yang sia-sia. Dan hukum Musa yang kita kenal dengan 10 perintah Allah telah menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Pengorbanan kita untuk menjadi pengikut Kristus seringkali dianggap sia-sia, tetapi itulah juga yang menyelamatkan kita. Untuk apa rajin ke gereja? Untuk apa berdoa? Untuk apa berderma? Saat kita lakukan itu, ada damai di hati. Oleh karena itu, apapun persoalan dan tantangan hidup kita, tetaplah bertahan, karena salib Kristus kekuatan kita, hukum Musa penjaga kita. Salam dari hati kudusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.